Dipersembahkan oleh pagar tersebut kami cek di KKP tidak ada TKKPR-nya, jadi perizinannya tidak ada. Pagar itu mengganggu sekali ya, saat ini gitu kan. Kalau kemarin-kemarin belum, karena pagarnya kan masih belum tebal ya. Nah, jadi sekarang udah merasa keganggu ya. Tadi itu yang sempat teman-teman katakan ya, awalnya 10 liter jadi 20 liter solarnya gitu kan. Jadi otomatis mengganggu, dan juga akses jalannya itu ya biasanya bebas gitu, sekarang harus milih-milih gitu kan. Bukan dari kami. Nah, kami ini kan lokasi kami kan di daratan. Jadi bukan dari kami, nanti untuk hal itu dan kota ya. Pemirsa, kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Malam ini kita akan membahas sesuatu yang muncul mendadak, katanya bagi orang Jakarta pasti mendadak karena jauh dari Banten. Itu ya munculnya pagar laut misterius di pantai Tangerang, Banten. Sehingga kita bikin judul mencari dalang munculnya pagar laut misterius. Dan dalam diskusi ini kita akan membahas ini muncul dari mana, dibikin siapa, dan siapa dalangnya atau siapa yang membiayai pagar 30 km katanya panjangnya. Dan saya akan berdiskusi malam ini baik dari pihak yang setuju dengan laut itu dipagar maupun pihak yang tidak setuju. Agar berimbang, dua-duanya kita datangkan malam ini. Saya akan mulai dulu dengan nelayan yang tidak setuju atau yang terdampak dari pagar laut itu, yaitu Khalid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami tidak setuju, otomatis kan banyak kerugian buat saya. Nah, kemarin setelah saya ngobrol di Iwan itu, ada beberapa, saya sedikit cerita dulu, ada beberapa yang penelpon gelap ke saya. Khalid, kamu itu bukan orang Tangerang katanya kan. Kamu tuh orang Serang dan kamu orang Pontang, kenapa harus ngurusin dapur Tangerang? Nah, saya bilang, wah kalau ini sepertinya, saya sempat baca buku namanya, judulnya itu buku itu Logika Penjajah. Karangan Yai Midi kalau saya itu. Yai Midi itu adalah seorang orang tua yang di Banten, dia sempat bikin buku judulnya Logika Penjajah. Nah, salah satu di dalam buku Logika Penjajah itu persis apa yang dikatakan si penelpon tadi ke saya, "Hei Khalid, kamu orang Serang, orang Pontang, nggak boleh ngurusin Tangerang." Nah, padahal kalau menurut saya sebagai nelayan harusnya mempunyai pandangan tidak boleh parsial gitu kan. Nah,
ciri-ciri penjajah itu yang mempunyai pandangan parsial. Sampai tingkatannya kita nggak boleh nolongin tetangga kita yang sedang kelaparan atau tetangga kita yang sedang dijajah. Begitu juga di laut. Kalau orang laut itu haknya. Ketika Tangerang menangis ya orang Serang juga harus menangis. Ketika Rempang menangis, iya orang Serang juga harus menangis, harus ikut sakit. Ketika pesisir Manado Utara menjerit, ya orang Serang juga harus menjerit. Nah artinya ketika saya ngomong bahwa ini adalah dampak yang sangat berbahaya buat kami sebagai nelayan dan petani. Justru ketika saya melihat kejadian-kejadian di laut gitu kan, pemagaran laut, kemudian tanah diorok, kali diorok gitu. Ya saya bilang tadi, saya ini seperti dikelola oleh orang-orang yang kerangka berpikirnya cacat gitu Pak Karni. Kenapa cacat? Lingkaran yang besar kok dipaksa untuk masuk ke lingkaran yang kecil. Contoh, kedaulatan negara harus dicaplok kepada korporasi. Nah saya nggak mau dikelola seperti ini. Kenapa tidak mau? Dan pokoknya lebih baik saya melawan daripada hidup saya sebagai petani nelayan dikelola oleh korporasi. Karena Ainal yakin kalau saya ini sebagai rakyat dikelola oleh korporasi itu, sampai kiamat anak cucu saya pasti miskin. Karena saya sebagai objek yang dikelola, dia yang mengelola. Karena kenapa? Yang namanya korporasi itu pasti mikirnya untung rugi. Lah kalau negara pasti ada bicara tentang keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dan kesejahteraannya. Nah cuman di sini kami nggak merasa itu. Kami tidak merasakan itu. Justru kami merasakan saya ini dikelola oleh korporasi. Anda sendiri jadi nelayan di mana? Kalau saya nelayan memang wilayah teritorialnya Serang. Tapi yang namanya laut itu ketika orang Serang nggak ada ikan, bisa ke Tangerang. Ya orang Tangerang juga, orang kayak macam Pulau Seribu, cari udang kipasnya kadang di Pulau Pemujan di sana, di Serang. Itulah laut gitu. Orang Serang juga bisa nelayan di Lampung. Orang Lampung tuh kalau nggak diikan ya boleh. Namanya laut itu ya satu kesatuan. Jadi Indonesia ini bukan dipisahkan oleh laut, tapi disatukan oleh laut gitu kan. Nah ketika ada nelayan di Tangerang yang menjerit gitu kan, karena pagar-pagar ini terkotak-kotak gitu kan, entah ini untuk apa, tapi saya paham itu untuk apa. Mungkin artinya ya udah saya bilang di TV buat budidaya rumput laut bukan, buat kerang hijau juga bukan, buat rumpon juga bukan. Malah justru lebih pasnya itu ketika diplot, oh ini adalah sketsa, tambak-tambak gitu kan. Yang saya ngerinya ini ada jual beli hitam gitu. Dugaan saya di situ malah lebih logikanya masuknya di situ. Kemudian disiapkanlah gerek-gerek dibeli gitu kan, dioper nama lagi menjadi akte jual beli, kemudian di SHM kan atas nama yang lain gitu kan. Saya justru mikirnya begitu, karena ketika saya mikir untuk budidaya rumput laut juga nggak masuk. Ketika saya mikir untuk budidaya kerang hijau juga nggak masuk. Ketika saya berpikir untuk nelayan sero juga nggak masuk. Ketika saya berpikir untuk jadi nelayan bagan juga nggak masuk juga. Sampai ke tingkat, oh jangan-jangan ini seperti buat pemecah gelombang. Oh ternyata bukan begitu juga. Nah akhirnya kan saya mentok mikir gitu kan. Nah justru yang terakhir saya mikir adalah ketika ini diplot ini kotak-kotak gitu kan. Blok A, blok B terus. Nah, yang herannya pagar itu kok hanya tumbuh di wilayah yang diplot sebagai proyek yang di PSN kan. Itu yang saya mikirnya gitu kan. Nah artinya
ketika ini terjadi, kalau saya sih bukan ahli hukum ya kan, makanya nanti mungkin ada kalau ada beberapa ahli hukum kira-kira seandainya ya, seandainya kemudian ternyata adalah udah ada SHM 300 SHM udah dikeluarkan gitu dari BPN misal ini, Pak. Kira-kira secara hukum di bangsa ini SHM keluar di atas laut gitu kan. Kira-kira sah enggak secara hukum gitu. Ini mah seandainya ya. Seandainya. Kalau misalnya bukan seandainya takut dituntut. Saya takut. Takut dituntut secara hukum, saya bukan ahli hukum. Kalau urusan ahli kan mungkin saya bisa gitu. Nah, maksudnya ketika saya ini sebagai masyarakat yang merasakan kejadiannya brutal gitu kan. Laut dipagar, di kotak-kotak sehingga ketika saya untuk mencari ikan ini ruang lingkupnya jadi sempit gitu. Dan itu yakin bukan saya doang yang merasakan, bukan yakin petani rajungan juga yakin sama deh apa yang saya rasakan. Nah, kalau misalnya ada nelayan yang tidak merasa terganggu itu kayaknya harus dipertanyakan lah. Apa yang Anda alami dengan adanya pagar itu? Gimana Pak? Apa yang Anda alami atau kesulitan apa yang Anda alami setelah ada pagar itu? Ya kesulitannya jarak tempuh. Satu itu jarak tempuh. Ya misalnya yang harusnya kita itu habis 2 liter atau 3 liter jadi 2 kali lipat. Satu. Kedua, kadang kalau ada patahan-patahan bambu yang ada di situ, ketika musim rob itu kita nggak kelihat, juga akan nabrak dinding perahu. Gitu kan. Nah, sementara dinding perahu kita itu ya dari kayu, gitu kan, bisa bolong gitu kan, atau bisa kena kipas patah gitu. Itu juga akan membahayakan gitu. Itu 2. Nah, ketiganya, ketika ada musim gelombang besar gitu kan, kebetulan kalau saya kan nelayan tradisional Pak. Nelayan tradisional itu ya kayak macam rajungan gitu kan, terus bondet gitu. Nah itu kita bisa ke pinggir. Cuman masalahnya ketika kita memilih lokasi yang saya anggap itu banyak ikan, kemudian di situ ada pagar. Nah dengan ada pagar itu akhirnya saya harus menghindari itu. Itulah kerugiannya. Dan jelas kalau misalnya dipaksakan di situ juga yang nggak memungkinkan. Pengeluaran dengan pemasukannya, pendapatannya nggak seimbang. Mendingan saya mencari yang lain. Gitu kan. Ya kalau misalnya, kalau dijawab misalnya, oh itu kan nggak ganggu nelayan, tetap nelayan masih bisa nelayan gitu, masih bisa keluar nelayan. Ya cuman artinya alangkah baiknya kalau tidak ada bambu-bambu. Artinya tidak ada masalah buat saya. Melihatnya rucak, laut di pagar-pagar itu rucak melihatnya itu. Enggak merdeka pikirannya gitu. Jadi keganggu aja lah Pak. Itu kan udah lama dibangun ya, dari Agustus saya dengar. Ya udah berapa, 6 bulan gitu. Anda tahu bahwa mulai dipagar-pagar kapan? Setahu saya mengetahui itu, saya hitung tuh sekitar 5 bulanan lebih. Kalau hitung dari sekarang tuh 5 bulanan lebih. Terus apa tindakan nelayan selama itu? Apa melapor, ngadu kemana? Iya tindakan pertama, saya pikir ini adalah teman-teman yang memang dia bergerak di budidaya, misalnya rumput laut atau misalnya kerang hijau gitu. Awalnya, cuman saya lihat-lihat kok ini bukan gitu. Nah, saya juga sempat lapor ke DKP provinsi. Gitu. Dan DKP provinsi ternyata juga udah udah tahu gitu. Oh itu pagar, bahwa itu adalah melanggar dan ilegal. Gitu. Kata saya Pak, kok kenapa nggak ditindak? Tapi juga saya hanya melaporkan katanya. Nah ngelaporkan ke atasan, ke pusat, ke KKP gitu. Udah dilaporkan. Ya saya tetap saya menunggu gitu sampai akhir ini disegel. Gitu. Lah,
ketika rame kemarin itu kan sampai presiden perintahkan menyegel pagar laut itu. Apa reaksi dari nelayan di sana? Ya sebenarnya mah kalau nelayan sana memang sangat mengapresiasi lah gitu kan, artinya tindakan penyegelan itu. Cuman ya kalau kita banding, saya pikir ini masih ini ya namanya dimaklum ya, namanya pandangan masyarakat nelayan dengan pandangan pengelolaan negara itu kan berbeda. Kalau nelayan sih pikirnya udah kalau memang itu melanggar cabut, kenapa entar-entar? Kenapa entar nunggu 20 hari segala macam? Udah itu melanggar cabut. Toh ketika masyarakat melanggar mah jangankan urusan misalnya mager sampai 30 km lebih, nyuri kayu aja langsung dihukum. Gitu kan. Metik kayu aja di hutan lindung dihukum langsung. Maksudnya kok enggak dilakukan itu? Gitu kan. Ini nunggu apa gitu. Misalnya nunggu biar pelakunya ngaku, pelakunya rahasia umum lagi. Lurah-lurah tahu, orang Kohot tahu yakin siapa pelakunya. Orang Serang aja tahu. Tahu semua. Bupati tahu. Enggak tahu pura-pura, enggak mungkin enggak tahu. Gitu. Kalau saya sebutin di sini, nanti saya dituntut undang-undang IT nanti. Gitu. Kok dituntut undang-undang kalau ada? Takut dituduh gitu. Bukan kalau ada benar ya nggak bisa dituntut. Ya udah berarti saya sebutkan apa? Hah? Iya. Oh. Ada tadi udah bilang kok Iya. korporasi di belakang ini. Korporasi apa? PIK yang di PSN kan. Iya, itu korporasinya. Nah, pemagaran ini sebenarnya mah tetap ini proyeknya dari Ali Hanafi ke Encun nih. Encun itu Ahmad Ghazali ditenderkan lagi ke Mehmet. Nah, bikinlah ini Sinton ini bikin supaya mengalihkan isu gitu kan. Supaya ini tidak terjadi ke dia nama itu. Akhirnya ditongolkan ya namanya Jaringan Rakyat Pantura. Bahwa ini swadaya, itu segala macam. Dan ini sebenarnya udah jadi. Yang saya sebut tadi ini udah jadi. Materi gugatan di pengadilan. Gitu. Nah kalau ngomong Ali Hanafi, silakan aja semua di sini juga tahu siapa. Tangan kanannya siapa maksudnya. Gitu kan. Kalau ngomong aguan segala macam ya berarti kan Antoni Salim segala macam. Itulah korporasinya maksudnya. Dan jika negara tidak berani ke itu, saya akan lawan. Banten saya akan pimpin lawan itu. Terima kasih. Hebat. Baik, sekarang saya mau tanya Tarsin nelayan Kohot ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bagaimana cerita dia? Tanggapan Anda terhadap ceritanya? Baik. Saya menanggapi dari Kang Holid maksudnya. Baik. Kalau saya terkait dengan, saya juga harus klarifikasi terlebih dahulu. Bahwa saya mewakili keterwakilan masyarakat yang ada di wilayah Desa Kohot. Ya. Tentu apa yang dirasakan dengan Kang Holid tadi yang sudah disampaikan merasa terganggu atau tidak, ini kan kita benar sama-sama nelayan, tapi kan situasinya yang berbeda, Pak. Mungkin yang dirasakan Kang Holid merasa terganggu, tapi kalau nelayan-nelayan kami itu tidak, Pak. Mereka tetap beraktivitas seperti biasa. Ya. Maka ketika mereka pada saat musim paceklik, yang saya tahu mereka itu bilang katanya mereka itu bisa mencari kerang-kerang hijau. Ya. Sehingga itu bisa menambah penghasilan atau menjadi penghasilan para nelayan ketika di masa musim paceklik. Tapi saya memang apresiasi kepada Kang Holid ya, luar biasa ini
seorang nelayan hebat gitu, berwawasan tinggi gitu ya. Saya nggak sampai apa yang tadi dia sampaikan itu, ini saya bingung nyernanya Kang. Saya bingung bener. Saya tadi sampai ada PSN, sampai PIK 2. Oke lah saya misalnya PIK 2 tahu, cuma kan tulisannya doang. Dan korporasi juga saya nggak tahu. Saya pernah dengar tapi kan saya nggak tahu orangnya. Kan nanti kalau saya ngomong salah kan juga salah lagi. Kan gitu. Mungkin kalau untuk sejauh ini Kang Khalid mohon maaf karena mungkin apa yang dirasakan Kang Khalid dan rekan-rekan yang lain. Dan kami yang ada di Kohot ya juga mungkin nggak sama ya. Mungkin saya rasa juga kita nggak bisa memukul sama rata ya. Mungkin gak semuanya juga apa yang dirasakan Kang Khalid sama dengan teman-teman yang lain. Dan ini juga kan kita nggak bisa menarik kesimpulan terlebih dahulu Pak. Kan gitu. Pasti kan masih ada pro dan kontra. Nah saya nggak tahu misalnya kalau teman-teman nanti lebih banyak yang mana. Lebih kontranya setuju apa tidak setuju misalnya. Ya kan gitu. Nah cuma gini, jujur aja kalau misalnya untuk Kohot, kita jujur tidak merasa ada gangguan. Mungkin itu aja Kang Khalid, terima kasih. Ya. Terima kasih. Ya. Mungkin sedikit tanggapi ya. 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 Ya artinya justru saya pengen investigasi nih kalau siapa namanya? Tarsin. Tarsin benar. Oh iya. Takutnya model-model begini staf desa doang Pak. Ya, makanya dulu tunggu. Ini perlu. Takutnya. Ya, saya klarifikasi juga, saya klarifikasi ya. Oke, saya klarifikasi. Enggak apa-apa. Ini kita di publik semuanya kita biar terbuka juga. Enggak apa-apa. Mohon maaf. Enggak apa-apa. Saya juga sama, justru saya yang merasa mewakili orang Kabupaten Tangerang. Kang Khalid saja ya. Orang dari Serang segitu perhatiannya dengan Kabupaten Tangerang. Apalagi kami warga Tangerang jelas punya tanggung jawab ya. Tolong itu. Amin. Terus kalau terkait saya, mohon izin Kang Khalid ya. Kita bersaudara semua di sini. Kalau terkait dengan saya, kan saya dari awal udah bilang saya mewakili nelayan. Karena pada waktu itu saya memberitahukan kepada nelayan saya, coba tuh ada konferensi pers. Coba ngomong sono. Waduh, saya takut kata dia. Waduh, akhirnya karena saya dikonfirmasi, akhirnya saya datang kan. Karena nelayan-nelayan saya takut. Karena nggak biasa. Mohon izin Pak Karni. Jadi karena nggak berani itu, ya udahlah. Saya ngomong, saya waktu itu pun mewakili nelayan. Dan itu pun saya hasil bertanya kepada teman-teman saya, kelompok nelayan yang ada di Kali Cisadane, Kang. Nama kelompoknya. Iya, enggak bukan nama kelompoknya. Apa? Kelompok nelayan Kali Cisadane. Oh, iya. Ya. Maksudnya biar saya ingat itu. Oke. Biar saya main ke Kohot. Ya, nggak apa-apa kita silaturahmi, kita tali. Artinya nelayan juga enggak boleh blow on amat. Saya setuju kalau nelayan itu nggak boleh bodoh. Oke, setuju. Sering banyak makan ikan yang seger-seger kok. Oh ya. Gitu kan. Tapi gini, Kang, ya. Tapi gini, ya. Kebetulan karena saya juga staf desa di pelayanan. Begitu dong, artinya. Iya, makanya kan saya juga perlu mengklarifikasi. Justru tadi sebelum-sebelumnya juga saya diundang oleh ILC ini. Saya terima kasih Pak Karni. Di sini saya mau mengklarifikasi bahwa memang saya selain staf desa, saya juga mengelola kelompok nelayan. Terima kasih. Iya. Enggak mau Ya. saya jawab udah. Iya. Artinya ya saya juga gitu. Mungkin itu aja dari saya, Pak Karni. Apa Mas apa tadi Tarsin ya? Mas Tarsin itu jaringan rakyat Pantura itu. Betul sekali Pak Karni. Saya nelayan mewakili nelayan Pantura karena saya juga kelompok dari nelayan Pantura. Begini, yang Pak ada di Karni, Desa bisa Kohot. saya sedikit ini enggak? Boleh. Kasih masukan tentang pengetahuan itu kan. Seseorang berpikir apapun itu tergantung sumbernya. Ya kan? Kalau sumber pengetahuannya keruh, maka pengetahuannya akan keruh.
Sumber pengetahuan yang keruh yang jernih itu tergantung motivasinya. Kalau motivasinya kesementaraan, keterlibatan tentang misalnya staf atau jabatan atau harta atau ketenaran atau apa, dia akan keruh pemikirannya. Karena terganggu dengan kepentingan yang sementara ini. Jernih dan tidaknya pengetahuan itu tergantung dari motivasinya. Kalau motivasinya keabadian, dikarenakan Allah, maka yakin pengetahuannya akan jernih. Dan saya percaya itu. Baik, Pak Tarsid, beliau ini kan merasa bahwa pagar laut itu mengganggu. Artinya dia juga, saya kira, gak setuju lah kalau itu dijadikan proyek. Anda terganggu gak dengan PIK 2? Untuk sejauh ini, kalau saya tidak mengkaitkan ini kepada kegiatan PIK 2, ya. Tapi dengan adanya bambu-bambu yang tadi dimaksud, nelayan kami setelah bertanya, ya, itu tidak terganggu dengan adanya bambu-bambu tadi. Walaupun ya, tadi belayarnya lebih jauh katanya. Solarnya kalau misalnya berlayar lebih jauh, saya rasa enggak juga, ya. Ya mungkin kan kalau menurut keterangan juga dari beberapa nelayan kami, itu kan kalau misalnya mau dilewati, misalnya ada itu katanya bisa dibuka lah gitu, misalkan bisa dicabutin atau apalah gitu, kan seperti itu. Sehingga mereka dengan sendirinya enggak merasa terganggu gitu. Mungkin itu aja sih. Anda sehari-harinya nelayan atau staf desa? Saya staf desa tapi mengurus nelayan gitu. Karena di kami itu ada nelayan lokal, ada nelayan pendatang juga gitu. Ya, jadi Anda tidak mengalami sehari-hari bagaimana berlayar ke... Kalau bicara mengalami enggak gitu. Tapi saya juga berdasarkan informasi yang diterima dari rekan-rekan nelayan di lapangan. Mungkin begitu, Kak. Maaf, sebenarnya kalau misalnya untuk mengetahui sesuatu informasi kan tentang persoalan apa yang terjadi di lapangan, saya pikir kalau misalnya tanya di staf desa ataupun misalnya desa, kelurahan, pasti yang kalau di wilayah Tangerang ini tidak akan pernah jernih. Dia tidak akan pernah menginformasikan dengan realitas yang nyata. Gitu kan. Kan ukuran manusia itu diukur ketika dia berpikir harus sesuai dengan kenyataan. Jangan katanya, kalau ini kan sebenarnya apa masih katanya, gitu kan. Nah, normal tidak normalnya seseorang itu diukur dari kenyataan yang ia bicarakan. Kalau yang dikatakan itu tidak sesuai dengan kenyataan, berarti ya saya bilang minha. Minha itu setengah dari 100. Enggak 100. Berarti ada sesuatu yang cacat dalam berpikir. Gitu kan. Jangan-jangan artinya gini. Bagaimana ini proyek yang sedang berlanjut. Misal ada penggusuran, ada pemagaran laut, ada penimbunan sungai gitu kan. Tanya sama lurah misalnya. Dia enggak pernah dirugikan. Semua lurah kayak lurah Moncong, lurah Keronjo gitu kan. Termasuk yang di Kohot, yang lainnya, bicara dan bikin konten, bikin TikTok ataupun apa, itu dia merasa tidak terganggu dan ini sangat menguntungkan gitu. Ya wajar karena ada keuntungan dari transaksi tanah itu. Bahkan lurah pun pada jadi calo di situ. Kira-kira secara hukum bener apa enggak ketika lurah jadi calo, gitu kan? Kira-kira ini mah, yo hadirin yang ada di sini, kira-kira lurah jadi calo tanah halal apa enggak gitu aja. Baik, sekarang saya minta pendapat dari Mbak Susan Narawati, Sekjen Koalisi Rakyat untuk Keadilan. Ada perikanannya. Jadi singkat aja apa jadi? Kiara aja. Baik, silakan. Terima kasih Pak Karni, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini diskusi yang seru gitu ya, karena kalau bicara nelayan saya selalu percaya bahwa masyarakat kita ini gitu ya, masyarakat pesisir khususnya nelayan, banyak nelayan-nelayan cerdas yang saya temuin. Salah satunya adalah Pak Holid. Jangan pernah mentertawan kecerdasan mereka, karena belum tentu kita yang merasa hebat duduk di ruang gara-gara ini. mikir nggak percaya sama nelayan. Belum tentu nelayan nggak kita bercerdas bisa. itu namanya penjajahan pemikiran. Iya, belum tentu kita bisa seperti sedalam apa yang dipikirkan oleh kawan-kawan. Gini, kenapa misalkan ada tadi ya diskusi ataupun narasi yang kemudian keluar, kenapa yang di Tangerang, yang Bapak di Serang lah ya gitu ya, yang di Serang kemudian terganggu ketika lautnya ini dipagari gitu ya, padahal kan ini kan jauh, atau ini enggak ini, gini, cara berpikir kita jangan berpikir sedangkal itu, laut ini kan seperti mangkuk. Saya setidaknya 14 tahun menemani gerakan kawan-kawan, saya selalu menganalogikan laut itu seperti mangkuk. Kalau ada satu komponen yang dicabut, maka yang lain itu akan kena. Saya selalu teriak juga kalau ada daerah pesisir yang ditambang, contoh saya advokasi juga kasus tambang di Jawa Tengah. Demak diambil pasirnya, sudah pasti Semarang tenggelam. Begitu cara berpikirnya, nggak bisa kita berpikir parsial, betul. Selain itu, kenapa misalkan seseorang bisa tergerak untuk turun? Ngerti nggak sih identitas bangsa kita itu apa? Nenek moyang kita itu pelaut. Di Sulawesi, ketika mereka mau bikin perahu, mereka itu membangun perahunya secara kolektif. Ketika mereka ada masalah, mereka dorong perahunya bersama-sama. Nggak mungkin mereka bisa dorong sendiri. Kecuali kalau memang kita adalah orang-orang individualistik yang merasa kita hebat, merasa dekat dengan orang tertentu dan kita merasa hebat dengan hal-hal dangkal seperti itu. Selain itu adalah yang menarik dari cerita ini, gini, dari pengamatan kami sebenarnya yang harus dipahami di Tangerang maupun Serang, memang kalau ada yang bilang ada yang dirugikan, ada yang tidak, tergantung sudut pandangnya. Ada yang memang kalau dari pengamatan kami itu ada yang memang menangkap ikan, ada yang berbudidaya kerang hijau. Kalau kemudian dia kerang hijau, kecenderungan mereka itu dirugikan mungkin iya, karena tetap mau bicara apapun kita, mereka bisa bongkar bambu atau apa, kita ini ada di atas laut gitu, di atas air. Kalau kita harus repot untuk melewati daerah pesisir saja gitu dengan membuka bambu di tengah kita lagi duduk di perahu, itu udah pasti repot sekali itu gitu. Begitu cara berpikirnya ya. Ini koreksi Pak Halid ya, kalau saya salah gitu ya, karena kan orang perahu yang betul, yang tahu ya. Pasti kalau dia itu pasti akan susah untuk ini ya, untuk cabut itu bambu gitu ya, baru melewati. Kemudian kalau kemudian kita ngomong bahwa tidak ada yang dirugikan, nggak dirugikan. Karena gini, sepengamatan kami ketika kami turun, itu memang ada nelayan yang kemudian memutar lebih jauh. Ongkos produksi mereka itu berlipat lebih dari sebelumnya. Artinya ada yang kemudian mereka tambah gitu ya, dari bahan bakar ataupun modal mereka pergi melaut gitu. Ini yang kemudian harus dipikirkan secara mendalam gitu ya. Kerugian itu memang dianggap bukan sebagai kerugian, ya itu mungkin hanya segelintir orang, nggak bisa begitu. Sekali lagi kita nggak bisa melihat bahwa nelayan itu hanya satu, ya dia nangkap ikan, ya dia cuman artinya semuanya nangkap ikan gitu ya. Itu yang tadi kalau dibilang nggak rugi mungkin nangkap kerang hijau, ya karena memang dengan bambu sebenarnya mereka diuntungkan kurang lebih, tapi tetap itu berpengaruh kepada pendapatan mereka karena mereka itu jadi kesulitan untuk mengakses area-area tambak yang agak ke tengah sebenarnya, area-area budidaya mereka ya, bukan tambak gitu ya. Terus kalau kemudian kita bicara dari temuan kami sebenarnya, apa yang disebut kerugian nelayan, kenapa kawan-kawan ini merasa dirugikan? Dari pengamatan kami mereka menuturkan, ini saya pantas ngomong mereka ya karena saya bukan nelayan Pak. Jadi baling-baling perahu ini mereka ini sering rusak karena kesangkut bambu ataupun waring. Koreksi kalau saya salah. Kemudian juga ada jaring nelayan yang sering sobek karena dia itu nyangkut ke bambunya gitu ya. Ya memang ya tadi dia artinya gini, ada kerugian yang memang dirasakan oleh nelayan. Kerugian yang kemudian tidak bisa dihitung dan divaluasi oleh uang adalah
Kerugian di mana mereka kehilangan akses dan kontrol mereka terhadap ruang hidupnya. Bagaimana mereka kemudian sekarang tidak bisa lagi mengakses lautnya secara bebas seperti dulu gitu. Ya sudah di-coupling, ya sudah dipagar gitu ya. Ya kalau orang lain ya kalau saya lihatnya ya kasihan banget ya gitu. Tapi kalau orang-orang yang merasa diuntungkan ya memang luar biasa keren gitu ya, nggak apa-apa lah gitu. Tapi tanya mereka yang kemudian memang benar-benar hidup dan bergantung pada laut mereka gitu. Nah, permasalahannya adalah konsep cara-cara privatisasi seperti ini sudah berlangsung di Indonesia dari tahun 2007 lewat terbitnya Undang-Undang 27 tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir. Waktu itu memang ada di dalam pasal di Undang-Undang 27 itu yang kemudian memperbolehkan konsep coupling laut seperti ini gitu. Nah, itu kemudian Kiara gugat di tahun 2010 dari 2009 2010 kita menang dan Mahkamah Konstitusi itu mengeluarkan putusan MK nomor 3 tahun 2010 yang mengatakan bahwa nelayan itu mempunyai hak konstitusi. Apa yang disebut hak konstitusi nelayan? Pertama, nelayan itu memiliki hak untuk mengakses dan mengontrol ruang hidupnya. Itu udah 2 hak. Selanjutnya adalah nelayan itu berhak untuk menjalankan tradisi kebernelayanan mereka yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi. Yang keempat adalah nelayan berhak untuk mendapatkan perairan yang bersih dan sehat. Dari semua yang disebutkan tadi, kalau kemudian lautnya di-coupling, apakah mereka bisa disebut sudah memiliki hak mereka, padahal mereka adalah right holder, pemegang hak. Gitu. Yang menarik adalah dari semua cerita kita soal pemagaran, kita terjebak gitu ya, pada soal bagaimana sih skemanya kita mau ngapain ini dipagar semua gitu. Ini desainnya mau apa? Jadi semua orang berspekulasi liar gitu ya. Padahal sebenarnya yang kita tunggu saat ini adalah pengakuan jelas dan terang dari KKP misalkan ya yang mengatakan bahwa ini mau diapain dengan dipagar gitu. Itu saja sebenarnya kita mau tahu laut ini dipagar repot-repot sepanjang 30,16 kilo dengan modal yang gak mungkin dikeluarkan oleh nelayan. Ini buat siapa? Ini adalah pemain besar. Gitu. Permasalahannya adalah ketika Agustus 2024 DKP sudah menerima laporan dan sudah tahu ada pemagaran, September 2024 PSDKP, Polsus kemudian juga ada DKP turun melakukan peninjauan, tapi sampai detik ini tidak ada satupun nama yang keluar. Ini buat apaan dan punya siapa? Ini bukan permainan ece-ece ini. Nah mungkin ini permainan kecil ini, kita fair-fairan aja terbuka ayo gitu. Ini yang sebenarnya kami tunggu. Seharusnya respon KKP adalah bukan disegel, bongkar gitu. Mohon maaf kalau saya galak karena memang ini bukan saya yang bicara tentang pembongkaran. Kawan-kawan saya yang ada di daerah-daerah yang berkonflik yang kemarin saya sebutkan, kemarin juga ada kawan saya dari Kendal, Jawa Tengah mengatakan itu bongkar. Kalau narasi yang dibangun ini soal breakwater itu bohong. Kalau kemudian ini dibilang tidak merugikan, bohong. Tanya itu siapa yang ngomong. Karena nelayan yang asli, nelayan yang benar-benar melaut, itu pasti tidak akan pernah memagari lautnya. Itu prinsip dasar orang-orang bahari itu. Gitu ya. Terus yang selanjutnya adalah, dari semua hal ini, memang kenapa baru mencuat sekarang gitu ya. Coba dicek sama-sama gitu, sama-sama jujur kita. Ini kan ada 6 kecamatan gitu ya, yang melintasi banyak daerah gitu. Kami memang ada beberapa random sampling, kami tanya ke beberapa komunitas, kenapa tidak melakukan protes dan lain-lain. Mayoritas dari mereka adalah berangkat dari rasa takut gitu ya, karena memang dan mereka bingung mereka mau protes kemana dan lain-lain gitu ya. Selain itu adalah yang menarik, ya tadi dia, ini kan ada jaringan yang tidak sedikit gitu ya, tidak kecil gitu ya, artinya besar sekali jaringan ini gitu yang kemudian bisa merangkul banyak manusia untuk kemudian bekerja membangun pagar ini gitu. Artinya juga kita lihat kondisi ada beberapa masyarakat yang mungkin pada saat itu kesulitan ekonomi mau tidak mau mereka melakukan dan tahu atau tidak uang yang 100.000 kita bilang kita sering keluar itu ternyata beda kok di daerah kecamatan lain ada yang 120 gitu. Ini beda sebenarnya, ini permainan yang nggak sedikit gitu. Ini masyarakat ditempatkan pada posisi di mana mereka adalah tidak bisa
melakukan penolakan karena tidak tahu. Masalahnya adalah orang-orang yang menolak tapi mereka tidak punya ruang, ini adalah silent majority yang kemudian nggak pernah keluar ke ruang publik. Itu yang penting untuk digarisbawahi. Berapresiasilah pada orang yang nelayan-nelayan yang memang masih berani vokal untuk bersuara. Yang terakhir mungkin mau saya sampaikan bahwa yang kita rindukan dari negara ini ketika merumuskan satu kebijakan adalah adanya meaningful participation atau partisipasi utuh dari nelayan untuk merumuskan suatu kebijakan. Memang di dalam peta RT RW integrasi tata ruangnya di di Banten ya, kalau nggak salah ini saya ada catatannya gitu ya. Memang 6 kecamatan ini, nih saya sebut ya, Perda Provinsi Banten nomor 1 tahun 2023 tentang RT RW Provinsi Banten, kecamatan untuk 6 kecamatan yang tadi disebutkan, memang udah ada pengalokasian ruang untuk pariwisata, untuk pelabuhan, untuk zona energi, kemudian juga ada untuk pelestarian ekosistem, ada budidaya, ada tangkap dan lain-lain gitu. Tapi pertanyaan paling mendasar, apakah kawan-kawan nelayan pernah dilibatkan dalam perumusan RT RW semacam kayak begini? Pertanyaan paling mendasar karena saya yakin di dalam rencana zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil yang pernah dimiliki di Indonesia sekalipun sebelum diintegrasikan, nyaris 30 RZWP 3K tidak pernah melibatkan nelayan. Kalaupun mereka melibatkan, maka itu dianggap representasi saja sudah cukup. Saya temukan itu di Jawa Tengah, saya temukan itu di banyak daerah, termasuk di Manado, Kalimantan, dan lain-lain. Artinya memang meaningful participation itu penting gitu loh. Mereka ini right holder, gak bisa diwakilkan oleh segelintir orang yang gak pernah tahu cara melaut. Karena mereka yang paling tahu cara melautnya. Mereka yang paling tahu cara mengelola hidupnya gitu. Nah ini yang kemudian harus dipertanyakan. Di dalam rumusan tata ruang ini adalah apakah memang mereka pernah dilibatkan? Dan terakhir adalah kita tidak terjebak pada soal ini beneran punya siapa dan siapa. Memang kita butuh tahu gitu, kita jadi tahu aktornya. Tapi yang terpenting adalah berani nggak KKP melakukan hal yang lebih progresif ketimbang hanya menyegel. Karena kita butuh dibongkar, bukan disegel. Itu yang paling penting Pak Karim. Kalau pertanyaannya begitu, jawabannya karena udah perintah presiden, dia gak berani. Dan juga karena gak ada di dunia ini, lautan dibatasi. Kecuali oleh negara ya, dibatasi harus pakai izin visa segala macam lah untuk masuk wilayah orang. Tapi saya mau ke Mas Tarsin tadi. Kalau Mas Tarsin mewakili nelayan-nelayan itu yang jaringan rakyat Pantura tadi, apakah mereka juga merasa tidak dirugikan? Teman-temannya itu. Terima kasih. Kalau untuk nelayan yang ada di wilayah Kohot, untuk sejauh ini, yang khususnya yang di wilayah dekat Kali Cisadane, di bantaran Kali Cisadane, kita tidak ada, ya. Tapi tidak ada atau tidak berani. Oh, tidak ada. Maksudnya tidak ada yang merasa dirugikan kan? Tidak ada. Kalau yang di wilayah sini, tapi yang untuk di Kohot, yang di di nelayan kami. Tapi kalau untuk nelayan-nelayan yang lain saya kurang tahu juga. Baik. Itu. Kalau di Kohot sendiri dia tidak merasa dirugikan, apakah diuntungkan? Ya karena aktivitasnya seperti biasa aja, menurut mereka itu seperti biasa aja. Loh katanya tadi berlayarnya lebih jauh, solarnya lebih banyak terpakai. Itu kan versinya kira-kira apa kompensasinya untuk nelayan? Oh kalau itu saya nggak tahu. Kalau misalkan mungkin Pak Khalid yang merasakan, mungkin di wilayah Pak Khalid mungkin beda dengan di wilayah kami gitu. Merasa tidak ada komplain-komplain gitu untuk yang khususnya yang di dekat Kali Cisadane, nelayan kami ya. Gitu. Pak Kari, bukan hanya di desa Kohot yang nelayan itu tidak merasa dirugikan. Bahkan dia mungkin merasa diuntungkan. Mungkin di desa Kemeri juga akan merasa diuntungkan atau tidak merasa terganggu ketika tanyanya dengan aparatur desa. Dan di desa Kronjo juga tidak akan pernah menemukan
nelayan yang merasa terganggu dengan pemagaran laut itu bahkan mungkin merasa diuntungkan. Alasannya gampang. Lama-kelamaan bambu akan tumbuh kerang hijau bisa dipanen. Walaupun itu metode kerang hijau juga bukan seperti itu. Dan selalu saja setiap desa-desa yang mempunyai bibir pantai di wilayah Tangerang itu, jika menanya kepada aparatur desa, pasti akan baik-baik saja. Pasti akan menguntungkan dan tidak akan pernah mengganggu. Itu pasti dijawab seperti itu. Kenapa? Karena pengetahuannya enggak steril. Ada kepentingan di situ. Kepentingannya di mana? Ada keuntungan dijual beli tanahnya. Ini kan nanti ditransaksikan sok. Kan peramal nih Maya. Ujungnya. Dia lihat ujungnya nanti. Ini pagar laut ini akan dijadikan apa nanti, kemudian akan seperti apa, ya paling juga nanti kan jadi SHM. Dan saya udah ngedenger, udah dapat bocoran bahwa BPN Tangerang sudah buat SHM 300, SHM ini atas nama siapa? Di atas laut gitu kan. Oh, jangan-jangan ini ada kaitannya dengan pagar laut yang misterius gitu. Lah ya wong terindra kok jelas teraba kok jadi misteri gitu kan. Gak mungkin gak ada orang yang membuat pagar-pagar itu gak mungkin. Nah makanya kalau ini sudah menjadi kontradiksi harusnya negara hadir dong di sini. Ya makanya presiden turun tangan negara hadir. Hadir dong kan negara itu kan punya banyak instrumen. Nanti dituduh bukan nelayan lagi kalau saya bahasa instrumen. Nih, nelayan ngomong nih kan. Negara itu kan punya banyak instrumen. Jangan sampai dituju bahwa saya ini bukan nelayan. Bila perlu saya bawa perahunya ke sini sama jaringnya. Gitu. Artinya ketika negara ini banyak instrumen, banyak alat gitu kan. Gunakan dong alatnya untuk menyelesaikan persoalan ini. Justru ini saya malah melihat sebaliknya gitu kan. Melihat sebaliknya, justru alat-alat itu digunakan menyentepeli korporasi ini. Jadi alat negara digunakan orang yang sedang menjajah saya. Gitu. Pokoknya saya nggak mau dikelola oleh korporasi. Baik. Ya. Baik, Batutan mau nambahin. Aku nambahin sedikit ya. Ini menarik karena memang kita masih menunggu 20 hari ya katanya dari tanggal penyegelan. Artinya seharusnya waktu investigasinya KKP sudah cukup gitu ya. Artinya harusnya sudah dibuka dan memang kita berbicara dalam kerangka yang lebih progresif itu harusnya dibongkar. Yang kami khawatirkan adalah 20 hari ini dijadikan satu momen gitu ya untuk kemudian dari belakang layar mungkin diurus izin-izinnya gitu. Izin-izin memang dari ya kita tidak tahu siapa ini kan barang goib juga gitu ya siapa yang pelakunya gitu. Yang juga menjadi perhatian bagi kami adalah jadi jangan lihat cuman bambunya gitu, tapi sebenarnya di bawah bambu itu ada semacam karung dan itu ada pemberat dan itu sebenarnya merusak ekosistem pesisir gitu. Itu yang kemudian bisa dijadikan delik pidana gitu. Dan harusnya siapapun pelakunya itu harus berani untuk bersikap dan jujur ke publik gitu bahwa mereka pelakunya karena ini deliknya pidana. Dan ini adalah pengerusakan lingkungan dan kita butuh KKP untuk konsisten melihat ini dan jangan mengulur waktu untuk kemudian berpikir untuk memproses izinnya karena yakinlah bahwa masyarakat pesisir Indonesia sedang mengawasi kita semua. Itu Pak Kani. Baik. Pemirsa, orang yang menyerahkan kebebasan pribadinya atau kemerdekaannya untuk mendapatkan kemerdekaan sementara, sebenarnya mereka tidak berhak mendapat dua-duanya. Benjamin Franklin, Presiden pendiri Amerika Serikat. Kita lihat sebentar.
Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya minta Pak Nur Mutakin, mantan Kepala Bidang Perekonomian SDA dan Infrastruktur Bapeda Provinsi Banten. Terima kasih, Assalamualaikum. Terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya Bang Karni, kalau kita lihat barusan seru sekali diskusinya, tetapi barangkali kalau kita berbicara tentang kondisi ini. Kalau kita berbicara tentang kondisi ini kan juga kita harus membandingkan data-data yang ada. Gitu. Tadi beliau menyatakan bahwa ini akan dibuat sertifikat, kemudian proses segala macam kan disampaikan. Tapi kan sebenarnya kalau kita juga harus berpikir juga dari sisi yang lain. Misalnya dari sisi korporasi gitu ya. Kita kan disebutkan korporasi biayanya harus lebih sesedikit mungkin sehingga dapat keuntungan yang besar. Kira-kira begitu kan. Tapi sebenarnya kalau bikin PKKPRL, ya, artinya persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut, PNBP-nya hanya 1.800 Pak Karni. Nah, sekarang kita bisa bandingkan bagaimana dengan kalau perusahaan harus bayar kepada orang yang bikin sertifikat, kepada masyarakat misalnya gitu yang bikin sertifikat. Kalau itu masyarakat gitu, atau misalnya oknum yang lain. Nah, kalau di sisi korporat mungkin akan beli PKKPRL daripada beli tanah yang dibikin oleh masyarakat yang dikapling-kapling. Pasti biayanya akan lebih mahal lagi. Kalau berbicara tentang reklamasi, toh sama-sama juga biaya konstruksinya seperti itu. Nah ini kalau kita lihat kan berdasarkan data yang ada. Karena kan satu pihak menyatakan itu perbuatannya, kemudian pihak yang lain itu menyatakan bukan. Sebenarnya ada beberapa kemungkinan kan kalau kita lihat. Ada misalnya dari peraturan tentang rekonstruksi lahan. Kita nggak tahu nih kondisinya. Katanya tadi, di situ ada girik atau ada abrasi. Aturan rekonstruksi lahan boleh, ada gitu kan. Tapi kita nggak tahu apakah itu ada orang yang berencana untuk merekonstruksi lahan sehingga nilainya menjadi lebih besar, kemudian untuk dijual kembali kita nggak tahu. Atau misalnya ada rakyat yang ingin memiliki hak garap. Nanti setelah jadi hak garap, keluar hak garap, kemudian diproseslah menjadi hak kepemilikan. Nah tetapi kalau hak garap tentu harus bikin dulu. Misalnya kalau dia jadi empang dulu gitu. Nah saya pikir kalau kita lihat seperti itu, dikonstruksikan dulu. Tapi yang jelas dari sisi tata ruang mungkin korporat akan memilih bikin PKKPRL. PNBP-nya cuma 1.800 kok gitu. Nah ini saya pikir kalau kita konstruksikan seperti itu, apakah mungkin korporat ini yang berperilaku seperti itu? Nah ini harus kita lihat. Nah kemudian kalau kaitannya dengan PSN, saya Bang Karni, saya yang turut menyusun rencana tata ruang RT RW Provinsi Banten. Kalau tadi dibilang bahwa ini kurang sosialisasi atau barangkali aspirasi publik, secara proses RT RW itu sudah melakukan konsultasi publik. Kemudian di kementerian juga sudah dibahas lintas kementerian. Semua yang terkait dengan proses rencana tata ruang dibahas di kementerian. Kementerian-kementerian semuanya ada. Termasuk juga Kementerian Lingkungan Hidup yang terkait dengan PSN. Jadi PSN itu tidak ujuk-ujuk, tetapi proses melalui perencanaan tata ruang. Kebetulan saya secara pribadi ikut sebagai tim penyusun rencana tata ruang dan juga ikut sebagai pengusul PSN. Nah di dalam PSN itu, kenapa PSN itu ada di Tangerang? Di RT RW sudah dinyatakan bahwa Tangerang Utara itu sebagai kawasan strategis provinsi untuk pariwisata. Makanya PSN-nya juga PSN pariwisata, bukan untuk real estate. Gitu. Nah kemudian kenapa yang dipilih itu juga tidak ditawarkan kepada pihak yang lain? Kenapa harus Agung Sedayu? Karena PSN ini lokasinya tersebar. Ada 5 lokasi, kurang lebih gitu. Ada blok A, blok B, blok C, blok D. Itu terpecah-pecah, terpisah-pisah. Tetapi dilingkungi oleh kawasan PIK 2. Nah, dari Kementerian Kehutanan, dari Kementerian Perekonomian, Kementerian Pariwisata, ini harus menjadi satu kesatuan. Tidak bisa dipecah-pecah. Makanya PSN yang 5 lokasi ini harus disambungkan dengan jalan. Jalannya ada di mana? Ya ada di dalam kawasan PIK.
Nah, maka yang harus mendapatkan fasilitas itu untuk di PS-kan itu adalah PIK. Dan PSN ini syarat Bang Karni. Syarat, bukan kehendak saja, tapi syarat. Di dalam ada peraturan pemerintah nomor 23 tahun 21 tentang tentang kehutanan gitu ya. Di situ dinyatakan bahwa pelepasan hak kehutanan itu ada beberapa ketentuannya. Salah satunya misalnya untuk food estate. Di situ tidak memungkinkan untuk food estate. Kemudian untuk penanggulangan kemiskinan juga tidak bisa. Tora juga tidak bisa. Salah satunya adalah untuk PSN. Maka ditetapkanlah itu sebagai PSN. Jadi PSN itu sebagai syarat, bukan tujuan untuk mendapatkan pelepasan hak tanah itu, Bang Karni. Nah, karena syarat, itu prosesnya panjang juga. Sekarang sudah ditetapkan PSN, tapi kan dari pemerintah melalui Kementerian Kehutanan belum memberikan lahan itu kepada Agung Sedayu, dalam hal ini Agung Sedayu gitu. Nah, itu sudah proses panjang. Nah, di dalam rencana tata ruang dinyatakan bahwa itu sebagai kawasan holding zone untuk kawasan produksi, hutan produksi. Kenapa holding zone? Karena ada ketentuan yang lain yang harus diikuti dengan perubahan fungsi di SK Menteri. Nah, kalau SK Menterinya sudah berubah, maka menjadi kawasan hutan produksi yang bisa dilaksanakan perubahan fungsi untuk pariwisata. Nah, setelah itu barulah bisa ada pelepasan hak. Itu prosesnya banyak sekali, dokumen-dokumen lingkungannya, kemudian komitmennya, dan jangan salah bahwa di dalam PSN ini, walaupun kawasan kehutanan itu diserahkan kepada Agung Sedayu misalnya gitu, itu juga Agung Sedayu harus mengganti lagi juga, menyiapkan lahan pengganti untuk hutan juga. Walaupun sebenarnya ketentuannya itu adalah PNBP, bayar PNBP. Jadi perusahaan ini, korporat ini bayar 2 kali untuk PSN. 1 mengganti lahan kehutanannya, 2 membayar PNBP. Yang ketiga malah ada kerohiman kepada penggarap. Kemudian kenapa ini statusnya kawasan hutan lindung menjadi kawasan hutan produksi? Dari 1.600 hektar lahan kehutanan yang dinyatakan sebagai hutan lindung, 1.230 hektar lebih itu empang. 270 hektar lebih itu laut. Kalau kita lihat sementara mangrove-nya hanya berapa? Hanya 91 hektar. Dan di dalam perancangannya yang kita mintakan kepada Agung Sedayu, kan Agung Sedayu itu juga tidak bisa membangun begitu saja tanpa syarat gitu. Artinya kita juga mengarahkan. Karena ini harus sebagai kawasan pariwisata, maka harus wisata yang berkaitan dengan ekologi lah, kira-kira ekoturism. Nah, ini PSN-nya. Nah, jadi kalau PSN dikaitkan dengan pagar pagar di laut, tidak ada kaitannya. Karena PSN itu bukan PIK 2. PIK 2 itu bukan PSN, tetapi PSN ada di kawasan PIK 2. Nah, ini seperti itu Bang Karni. Nah, itu yang harus kita pahami seperti itu. Nah, jadi satu prosesnya PSN itu juga perubahan fungsi juga dari bupati sudah ada. PSN itu dibahas mulai dari usulan bupati, pembahasan di gubernur, di Kementerian Pariwisata, semuanya dibahas, termasuk juga di Kementerian Perekonomian. Nah, ini jadi proses yang panjang, tidak tiba-tiba, bukan hadiah, dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan pagar yang ada di laut. Itu barangkali. Ya, Pak, bisa bertanya nggak? Nah, sebelum Anda bertanya, saya bertanya dulu. Pertanyaan saya, kalau begitu yang bangun pagar itu siapa? Kalau bangun pagar kita harus konstruksikan dulu yang tadi saya sampaikan. Kita kan tidak tahu, semua nggak ada yang mengaku. Beliau tadi menuduh misalnya korporat. Nah, sekarang kalau korporat untuk ngurus PKKPRL di Kementerian Kelautan hanya bayar PNBP Rp1.800 per meter. Nah, sekarang kalau dibandingkan dengan bayar kepada perorangan atau bikin sertifikat, kira-kira mahal mana? Kalau saya korporat, pasti mengarahkan bikin PKKPRL, toh cuma 1.800. Nah, cuman barangkali kondisi sekarang, bisa kita bayangkan nih, korporat kalau sekarang bikin PKKPRL, seperti yang beliau sampaikan tadi, nanti jangan-jangan sembunyi-sembunyi bikin izinnya. Kan jadi serba salah. Gitu. Padahal kalau kita lihat,
kan bukan hanya masalah pagar laut saja yang ada masalah di situ. Begitu begitu ada isu mau ada reklamasi, masyarakat itu nggak tahu siapa nelayan atau bukan, tiba-tiba banyak bagan. Padahal kalau malam itu nggak ada isinya, nggak ada orang nyari ikan. Karena kalau bagan, kan orang-orang mestinya malam-malam itu ada kelihatan lampu gitu ya. Kalau di sekitar PIK 2 itu di depan. Dan kemungkinan kalau bikin bagan di tempat situ, kan nggak ada ikannya. Di situ polusi gitu ya. Polusinya banget gitu. Makanya dari JRP juga bilang kalau ini punya mereka mau harus dibongkar, bongkar juga yang bagan. Kalau yang bagan dibongkar, yang untung sebenarnya PIK. Gitu ya, kalau yang untung PIK. Nah, tetapi kalau PIK yang menyuruh gitu, bongkar bagan, maka PIK akan dijadikan sebagai orang yang dolim lagi gitu. Jadi saya pikir konstruksi kanal seperti itu, karena ada aturan juga, saya nggak tahu nih, apakah di situ itu daerah abrasi atau tidak. Kalau abrasi, yang pemilik tanah di situ punya hak untuk rekonstruksi. Rekonstruksi dilindungi undang-undang. Kemudian kalau ada orang yang menggarap laut, kemudian menggarap, biasanya kan kalau garapan itu bisa dari lurah tuh, keluarkan izinnya. Nah kemudian sedikit-sedikit membuat empang misalnya, membuat empang, kemudian ternyata empang itu akhirnya jadi darat juga banyak. Sepanjang pesisir pantai itu juga, misalnya di desanya dekat Paholid, Tanara, pedalaman, itu kan 500 hektar lebih tanah timbulnya. Dan itu juga bisa disertifikatkan oleh masyarakat. Kira-kira begitu Bang Karni. Baik, saya mau tanya tanggapan dari jurnalis senior, Edi Mulyadi. Tanggapan Anda terhadap keterangan Pak Mutakin. Oke, makasih banyak Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi temanya kalau nggak salah dengar tadi Bang Karni, siapa dalang pagar laut gitu Bang ya. Ini kan kita disuguhi drakor nih Bang. Drakornya bukan drama Korea, tapi drama kotor. Masa ada kerjaan 6-7 bulan, magar sampai 30,16 kilometer, nggak ketahuan. Tadi Susan bilang sejak Agustus sudah dilaporkan ke Dinas Kelautan dan Perikanan. Dan kepala dinasnya siapa namanya Eni atau Evi itu perempuan itu yang mengaku pada Agustus itu panjangnya baru 7 kilometer. Kemudian waktu September, tadi disebut juga, sudah ada instansi gabungan, sidak, itu sudah 23 kilometer. Sekarang jadi 30,16 kilometer. Jadi ini barang ini jalan terus Bang. Kalau kita ikutin apalagi media sosial, grup-grup WA, itu kemarin masih ada beredar lagi video pendek kepala desa Kohot lagi ngomandanin, pasang itu bambu-bambu gitu. Saya nggak tahu kapan kejadiannya, tapi narasinya kepala desa Kohot sedang mengomandani. Ini barang kelihatan semua nih Bang, aneh juga gitu loh. Kalau orang kompak semuanya mengatakan sampai sekian bulan nggak tahu siapa. Ini sebetulnya kan barang gampang gitu, barang gampang nih. Siapa namanya Pak Tasrin ya? Panggil aja, ditanya, kamu nelayan betul? Enggak Pak, saya staf desa. Kan satu kan? Lalu kamu bilang kamu swadaya membiayai ini. Iya Pak. Kamu tahu berapa biayanya ini? 30,16 kilometer. Ada video di tengah laut ada beko, beko itu lagi menanam bambu. Berapa sewa beko itu? 170.000 per jam. Nelayan punya duit segitu. Berapa batang bambu harganya? Berapa biaya orang yang mengerjakan? Jadi ini kan kita ini jadi dibikin dan dianggap bodoh semuanya gitu loh. Jadi kalau misalnya serius pemerintah, oke, menyegel suatu soal lah, walaupun kalau cuman masang spanduk berwarna merah disegel itu tukang sablon juga bisa, nggak usah dirjen gitu loh. Ya kan tukang dirjen kan, tukang sablon juga bisa. Kan tinggal ditanya, kamu bener. Ini aparat penegak hukum, apalagi polisi maksud saya, itu kan canggih-canggih. Orang yang diduga teroris udah ketahuan tuh.
bisa di Lamongan, Bojonegoro, segala macam ketahuan, lalu digerebek dengan drama-drama khusus. Ada korban pembunuhan, mutilasi, kepala di mana, kaki di mana, ketahuan. Siapa korbannya, siapa pelakunya, ketahuan. Ini barang, kalau kata, sorry saya sebut merek ya, majalah Tempo, ini pagar di depan mata tidak tampak gitu loh. Jadi maksud saya kalau mau, maaf ya kalau saya nggak sopan, kalau bodoh sih oke lah gitu, tapi jangan proklamasi begitu dong gitu loh. Coba tanya sama beliau nih, duitnya dari mana? Duitnya siapa? Kan gampang itu. Nggak usah digebukin lah, nggak usah, tanya aja kalau bahasa Kang Khalid tadi, coba deh kalau sumbernya jernih, maka keluarnya jernih. Ini kalau dia bilang kami nelayan kohot tidak keberatan, Kang Khalid bilang jangankan kohot, semua nelayan di desa-desa itu pasti tidak keberatan kalau yang ditanya aparatur desa. Kalau nelayan, Susan bagus sekali mengatakan tidak ada sejarahnya nelayan justru mengganggu alur cari hidup dia. Dengan memagari itu nggak mungkin, mustahil gitu loh. Mana ada orang mau keluar duit berpuluh miliar tuh Bang Karni. Saya yakin, saya nggak ngitung-ngitung, tapi anak saya kuliah di teknik sipil, iseng-iseng dia ngitung. Ini segini, benar. Dengan asumsi sekatu batang sekian. Udah dihitung, anak masuk semester 5 sipil. Udah dihitung, itu berpuluh miliar. Jadi maksud saya gini loh, ini kan menunjukkan lagi bahwa memang ada kekuatan yang dianggap sangat dahsyat Bang Karni. Sangat dahsyat sehingga nyaris tak tersentuh dan dia merasa bisa melakukan apa saja. Bukan rahasia. Tadi Kang Khalid menyebut ini kerjaannya namanya mandornya Memet. Ordernya dari Gojali atau Engcun. Perintah dari Ali Hanafiyah, Lijaya. Siapa dia Ali? Ali itu adalah orangnya Aguan. Itu satu rentetan gampang banget gitu loh. Tadi Bang Karni mengatakan bahwa negara sudah hadir kok. Kemarin si Ahmad Muzani, Sekjen Gerindra, Ketua MPR mengatakan Pak Prabowo sudah setuju memerintahkan mencabut. Dan menurut kita memang bukan mensegel. Perintah bongkar sebetulnya, perintah bongkar, tangkap, pidanakan pelakunya. Tadi saya juga baru dengar dari Susan tadi bahwa ternyata di bawah bambu itu ada karung-karung yang mengganggu ekologi, itu udah pidana kriminal. Kan masalah kemauan apa enggak? Cuman Bang Karni, kita tahulah siapa Sakti Wahyu Trenggono. Ini kan bagian dari inventarisnya Joko Widodo. Bagian dari 17 bekas menterinya Joko Widodo. Makanya mohon maaf, saya pagi tadi bikin konten juga di Bang Edi channel saya. Begitu perintah Prabowo untuk mencabut, saya ragu. Apakah Sakti Trenggono akan melaksanakan? Karena sebagai menteri dia harus melaksanakan perintah bosnya. Tapi sebagai loyalis Jokowi dia bingung. Gimana ya? Dan ini bukan kata saya Bang Karni. Dalam beberapa kesempatan, itu Prabowo mengatakan di depan publik. Saya tahu kok dulu waktu masih di sebelah sana, Saudara Trenggono kan memimpin pasukan melawan saya. Itu mulutnya Prabowo bisa dibuka. Gampang. Nah maksud saya begini Bang Karni, ini barang gampang, tinggal masalahnya political will aja. Niat baik aja, mau apa enggak. Ini aduh coba deh kalau saya Bang Karni tanya sama teman kita di depan saya ini, berapa kamu iuran tiap nelayan? Berapa? Siapa yang mengerjakan nanam bambu? Enggak kejawab. Hakul yakin. Enggak kejawab. Berpuluh miliar itu. Gitu Bang Karni. Kemudian saya ingin mengomentari Pak Nur Mutakin. Ngomong-ngomong soal RT RW. Yang lagi-lagi saya dengar Susan tadi bagus juga. Bahwa enggak ada participation meaningful dari masyarakat. Tapi oke lah, saya mau lihat saja. Ini tadi saya buka ketik-ketik. Ini ada, sebentar. Astagfirullahaladzim. Nah ini Tangerang ya, RT RW. ...2011 sampai 2031. Ya, Tangerang, Kabupaten Tangerang. Ini Bang Karni, saya nggak tahu bisa ngelihat apa nggak kameranya.
Nah ini. Mana kameranya? Sini ya. Oke sini ya. Ini di bagian atas, ini sebagian besar warna hijau. Ada sedikit hijau tua. Saya lihat di legendanya, di keterangannya, hijau tua itu hutan lindung. Mangrove, sebagian tadi. Sementara hijau besarnya tadi, ya, hijau besarnya itu adalah kawasan pertanian. Nah, kalau itu kemudian ujuk-ujuk menjadi bagian dari PSN, maka saya ketemu statement dari Menteri BPN, Kepala ATR, Nusron Wahid, bahwa itu ilegal. Karena status maka dia mengatakan pengembangan PIK 2 menyalahi RT RW. Itu bukan kata saya, gampang di googling ketemu. RT RW-nya menyalahi. Yang kedua, ini memang seperti kata Susan tadi, karena kita sudah kadung tidak percaya kepada integritas pemerintah. Jadi kalimat-kalimat begitu kemudian seperti kata Nusron juga, bahkan kata AHY-nya, Menko-nya, kita akan lihat. Nanti kita beri kita fasilitasi pertemuan antara pihak-pihak terkait dengan LH segala macam untuk disesuaikan peraturannya. Jadi ada pelanggaran, bukan peraturan ditegakkan, peraturannya disesuaikan. Kalau saya misalnya naik mobil, kemudian saya nggak sempat nginjek rem, udah merah saya masih melaju, maka saya nggak ditilang. Tapi mulai sekarang lampu merah berarti boleh jalan. Ini yang terjadi di negeri kita begitu Bang Ari. Nah, kembali ke soal tadi, siapa dalangnya sudah jelas. Sudah jelas, tidak perlu 20 hari, sudah jelas. Dirjen Pung itu, yang gagah ganteng itu waktu dia memberikan segel itu, mengatakan kita lihat siapa yang memberi izin. Tadi beliau mengatakan kalau daripada beliin sertifikat, mendingan urus izin aja. Pendapatan pajak, PNBP, pendapatan negara bukan pajak kan cuma 1.800. Wah menggiurkan juga gitu loh. Kan aneh gitu ya. Saya nggak tahu sejarah Tangerang, apakah betul nanti mereka mengatakan ini dulu lahan. Lalu karena abrasi pantai, sekarang kita urus. Ada nanti restorasi dan sebagainya. Ini jelas, ini adalah semuanya prakondisi untuk kepentingan PIK 2. Tadi beliau mengatakan kenapa diserahkan kepada Agung Sedayu? Karena ada 5 wilayah yang terpecah-pecah harus disatukan. Bang Karni, saya nggak tahu persis aturan di pemerintahan, Pak Nur Mutakin yang lebih paham pastinya. Setahu saya ada namanya pekerjaan yang namanya kalau di atas 200 juta, 250 juta harus tender. Pertanyaan saya kenapa yang diberikan keistimewaan kesempatan hanya Agung Sedayu? Ada sekian ratus mungkin sekian ribu perusahaan lain. Kenapa yang lain enggak? Kalau kita lihat kronologisnya, status PSN untuk PIK 2 termasuk BSD itu diumumkan 2 hari oleh Jokowi 2 hari setelah pengumuman Pilpres. Seperti ditulis oleh majalah Tempo, Aguan mengatakan kami harus menyelamatkan wajah presiden karena IKN tidak kunjung ada investor. Kami kerja pontang-panting 9 bulan dan kami babak belur. Jadi dari rangkaian cerita ini, jangan salahkan rakyat kalau rakyat berpendapat ini adalah terima kasih Jokowi kepada Aguan. Pada Aguan, Kang Khalid tahu betul bagaimana Lijaya itu sudah menjadi momok monster di kalangan rakyat yang tanahnya dirampas. Di ujung semua itu, saya mau tanya, apakah Majelis Ulama Indonesia yang kemarin Mukernas mengeluarkan 12 rekomendasi, rekomendasi nomor 11 mendesak pemerintah untuk membatalkan PSN PIK 2 karena banyak mudaratnya. Apakah itu ulama-ulama, nah ini ada MUI-nya nih. Apakah ulama-ulama tidak cukup berharga untuk didengar rekomendasinya? Seruan serupa datang dari Muhammadiyah, dari PBNU, bukan Said Akil Sirot ya, dari PBNU. Dari Matlaul Anwar, organisasi masyarakat Islam yang sangat kuat di Banten dan sebagainya. Belum lagi para aktivis, para ilmuwan, segala macam. Apakah semua itu tidak cukup membuat Prabowo memberikan atensi? Sampai hari ini kita belum mendengar dari mulut Prabowo sendiri, Bang Karni. Perintah mencabut itu kan baru katanya-katanya. Kita tidak tahu apakah itu akan dilaksanakan atau tidak. Tapi pada saat yang sama,
di Depok ada anak muda namanya Sandi Butar-Butar, pegawai kontrak Dinas Pemadam Kebakaran di Depok sana, tidak diperpanjang kontraknya karena katanya dia membongkar korupsi atasannya dan membongkar alat-alat dan para banyak rusak. Prabowo kasih atensi, memerintahkan Gerindra Depok untuk menekan kepala dinasnya. Nah pertanyaan saya, apakah seorang Sandi Butar-Butar itu jauh lebih berharga daripada ribuan warga Tangerang dan Banten yang terintimidasi, dikriminalisasi dan sebagainya. Gitu Bang Kari, makasih banyak. Bang Kari, saya izin mengomentari beliau. Dikit. Ya, siap. Yang pertama tadi disampaikan bahwa RT RW itu sebenarnya sudah ada konsultasi publiknya. Cuma kan tidak mungkin semua orang diundang. Tentu ada pilihan-pilihannya sesuai dengan keterwakilan. Termasuk juga nelayan juga diundang, pihak nelayan. Cuman kan kalau kebetulan tidak mengundang beliau ya kan kita juga tidak tahu gitu ya. Kemudian yang kedua, bahwa yang rencana tata ruang itu maka yang terbarulah yang diakui sebagai guideline. RT RW Provinsi Banten itu produknya Perda nomor 1 tahun 2023 yang terbaru dibandingkan dengan RT RW yang ada di Kabupaten Tangerang. Nanti Kabupaten Tangerang ketika akan menyusun RT RW itu akan harus mengikuti rencana tata ruang yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Provinsi Banten. Karena Kabupaten Tangerang sendiri mengikuti proses penyusunan RT RW di provinsi, termasuk bagian daripada lintas sektor dengan kementerian-kementerian. Nah kemudian tadi disampaikan bahwa Menteri ATR menyatakan itu belum atau tidak sesuai dengan rencana tata ruang. Bukan tidak sesuai, tapi belum. Karena sudah saya sampaikan tadi katakan bahwa kawasan hutan produksi ini sebagai kawasan holding zone. Artinya zona tunda. Akan tetap menjadi keputusan sebagai kawasan hutan produksi kalau sudah ada SK Kementerian Kehutanan. Maka menjadi tetap. Kenapa? Karena tidak boleh ada pertentangan hukum di dalam satu kesatuan tata ruang gitu. Jadi harus satu kesatuan gitu. Nah, ini yang sedang diproses oleh pemerintah Provinsi Banten. Gubernur sudah meminta kepada Kementeri Kehutanan bahwa untuk dilakukan penyesuaian dengan RT RW Provinsi Banten. Aturannya ada di Perpres di peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2021 ada. Di peraturan Menteri Kehutanan LHK nomor 7 tahun 2021 juga ada. Prosesnya ada sesuai. Gitu. Termasuk juga kenapa ini menjadi PSN, kan itu juga PSN itu banyak Pak yang menggunakan tanah kehutanan. Termasuk juga lahan-lahan sawit, tidak ada proses tender. Karena memang ini adalah sesuai dengan proyeksi investasi. Nah kan kalau misalnya investasinya 40 triliun, siapa yang bisa investasi 40 triliun? Kan tidak semuanya. Apalagi misalnya kalau saya lihat di dalam perencanaannya di Blok A itu dibangun masjid, gereja, kemudian semua fasilitas agama, tidak ada fasilitas komersil. Nah, terus siapa yang akan membangun kalau bukan Agung Sedayu? Karena Agung Sedayu yang akan mendapatkan keuntungan dari pembangunan kawasan sekitarnya, gitu kan? Kira-kira seperti itu. Orang bikin masjid, untungnya apa? Gitu. Tetapi kalau dibangunnya di dekat masjid itu di luar PSN, ada ruko-ruko, mungkin harganya menjadi lebih naik lagi. Kira-kira seperti itu. Bang Karni boleh? Baik. Boleh dikit? Dikit ya. Jangan jadi panjang. Ya makasih. Jadi oke lah, kalau soal birokrasi, prosedur segala macam, Pak Nur Makin pasti lebih paham daripada saya. Ya kan? Tadi ngomong-ngomong soal masjid, segala macam itu. Bangun masjid itu kan pertama rencana, baru rencana. Tapi dengan penggusuran, pengurukan lahan-lahan, sawah, tambak segala macam, maka pertanyaannya sudah berapa masjid dan musola yang tergusur? Hilang karena itu. Itu fakta sudah terjadi, sementara yang besar itu nanti hanya baru rencana. Dan kalau masjid dan sebagainya hilang itu bukan cuma bangunannya tapi juga kulturnya. Suasana religinya, kita tidak bisa lagi mendengar azan, tidak bisa lagi mendengar suara pengajian, yasinan dan sebagainya. Dan itu sudah disampaikan oleh Menteri Agama Profesor Nasaruddin. Bahwa 1000 hektar di PIK 1 sebagai contoh tidak terdengar azan. Gitu loh. Apa kita mau mengulang PIK 1 ke PIK 2 dan seterusnya tadi?
Ini kan bukan bicara bukan bicara cuma sebongkah bangunan bersama musola atau masjid saja. Tapi kita bicara juga kultur. Kultur sekaligus ini kan bagian dari pembinaan pendidikan anak-anak. Dulu anak-anak waktu kita kecil, kalau maghrib ngaji, buka Quran. Kalau musola yang nggak ada, langgarnya nggak ada, mau kemana lagi? Gitu Bang Karni, makasih. Baik. Sekarang gilirannya dari Pak Irfan Wesi, pengamat sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagar laut dan PSN PIK. Saya prihatin Indonesia yang sudah dibangun oleh founding father kita, termasuk Bapak Pluralitas Kiai Haji Abdurrahman Wahid yang sudah mencabut yaitu instruksi presiden tahun 67 tentang adat istiadat Tionghoa segala macam yang dilarang itu. Dan akhirnya harmonisasi Indonesia sudah terbangun dengan apik, hanya hancur gara-gara isu remeh-temeh pagar laut. Sementara di Israel, di Timur Tengah sudah ada Iron Dome, ubah segala macam, makanya menjawabnya saya akan kembali ke surat Al-Hujurat, yaitu artinya kamar-kamar atau sekat-sekat atau anggaplah pagar itu. Ayat 6, jika ada suatu kabar yang gak jelas dari orang fasik datang membawa kabar berita, telitilah. Nah, khawatirnya tadi menjadi hoax. Tadi disebut tadi tentang steril. Bagaimana pikiran kita biar steril. Sementara saya lihat temannya Bang Khalid namanya Mahesa mengatakan orang di luar orang di luar Banten jangan ikut-ikutan. Gitu loh. Bahkan temannya dia sendiri menganjurkan untuk lepas Banten dari NKRI. Jadi kadang-kadang itu paradoks. Ini larinya kemana? Enggak, ntar dulu saya mau bicara, ini waktu saya. Ya, ini tidak bisa berdiri sendiri. Ini tidak bisa berdiri sendiri hanya masalah pagar laut. Tadi juga teman Anda mengatakan masalah itu berkembang adan segala macam. Saya juga ikut. Maksudnya ketika berpikir itu biar terminalnya ketahuan biar saya nyambung. Iya, Anda kan tadi bilang warga kalau enggak itu tadi kemarin Anda satu rombongan dengan Anda. Satu rombongan dengan Anda kemarin ketika di oke, cukup diam Dewa ya. Enggak ngerti sayanya. Ya biar steril, pikiran biar steril, oke? Biar steril. Jadi bagaimana kita kembali ke dalam polemik ini kita ambil hikmahnya dalam rangka hikmahnya untuk national character building, membangun karakter bangsa. Jadi ini kan kembali ke kalau dalam bahasa budaya itu kan kembali ke asal mula, yaitu kembali ke awalnya tahun 2024 ketika peraturan presiden tentang PSN ini digulirkan, yang di dalamnya termasuk Wapres Yusuf Kala, Wapres Kiai Haji Ma'ruf Amin, mantan Ketua Umum MUI Pusat, juga mantan Suriah PBNU, yang sekaligus menandatangani menara syariah bangunan tinggi pertama di PIK 2. Ya, di PIK 2. Tadi kan ada narasi katanya masjid dihancurkan segala macam. Oke, lalu makanya kita kembali ke sangkan paraning dumadi kalau orang Jawa, yaitu kembali ke asal mula. Jadi kalau memang seperti ini jangan hadapkan antara korporasi, dalam hal ini adalah PIK yang diamanai pemerintah untuk membangun PSN PIK ke depan nanti, harusnya ini urusan pemerintah, urusan negara, karena ini proyek negara gitu loh. Makanya kalau negara udah mengatakan tunggu 20 hari lagi, jangan ada narasi-narasi nggak jelas. Akhirnya orang-orang seperti XHTI, segala macam itu pada masuk gitu loh. Jadi penumpang-penumpang gelap gitu loh. Dikit-dikit takbir. Kalau dia balas takbir saya pakai tahlil gitu loh. Gak ada angin, gak ada hujan, takbir. Katanya kriminalisasi, Cinaisasi. Segala macam naga, emang kenapa dengan naga? Keris aja juga bentuknya kayak naga. Bahkan itu kaitannya dengan teluk naga. Emang kenapa dengan naga? Emang kenapa kemarin si Munarman bilang ini akan dijual ke Cina karena pemakai bahasa Cina. Emang kenapa dengan bahasa Mandarin? Kita ketahui bahasa Hokian yang ada di Singkawang, yang ada di Medan, yang ada di Bangka Belitung sampai sekarang menggunakan bahasa Hokian yang notabene rumpun bahasa Mandarin. Bahasa ini juga ciptaan Allah. What's problem dengan bahasa Mandarin gitu? Kalau perlu saya juga pengen belajar bahasa Mandarin gitu loh. Pikiran kok sempit sekali gitu loh. Orang-orang kayak gini-gini nih. Nah, ini makanya kita kembalikan keharmonisan. Kata Sayyidina Ali,
Boleh kita berbeda keyakinan, tapi bersatu dalam kemanusiaan. Janganlah kebencianmu pada suatu kaum membuatmu tidak bisa berlaku adil. Ya, kalau emang kamu orang beriman gitu, saya tes gitu loh. Biar orang-orang yang gak ruwai bidoh kata Nabi, orang-orang yang gak paham ikut ngoceh, orang bodoh gitu loh. Ya akhirnya rusak semua tatanan ini. Makanya kita kembalikan ke filosofi bangsa kita, yaitu dari paling bawah, desa mowocoro. Bangunan dari paling bawah itu desa, kembalikan ke lurah. Lurah bagaimana suaranya, camat bagaimana suaranya. Naik dikit, negara mowototo, negara dibangun dengan tata, kembalikan ke pemerintah karena ini proyek pemerintah. Dan yang terakhir, manungso moworoso, manusia dibangun dengan rasa. Jangan kebencianmu pada suatu kaum, akhirnya model Said Gadu, si S ini orang Hosinuddin, Mahesa yang ngajak warga Banten makar ini ikut-ikutan masuk. Ini apa ini nih? Ini wajah apa ini? Ki Haji Abdurrahman Wahid sedih kalau lihat ini. Allah. Ingat salah satu yang meresmikan leang-leong atau barongsai atau naga itu Ki Haji Abdurrahman Wahid. Saya paling terdepan kalau masalah pluralitas, bukan pluralisme ya. Pluralitas saya terdepan. Please. Jadi ini negara udah bikin kubah Iron Dome ini. Apa kubah ecek-ecek akhirnya. Aduh. Biarkan pemerintah bekerja. Ini kan tidak bisa berdiri sendiri. Ini kaitannya tadi Cinaisasi. Ini akhirnya jadi bola liar. Membawa emosi masyarakat terbangun dengan negatif, pikirannya akhirnya dari pikiran yang bersumber dari suatu kotoran, hasilnya yang kotor gitu loh. Emang kenapa dengan Cina? Nabi sendiri juga mengatakan, ya, bukan hadis, saya paham, lari Anda saya paham, maaf. Oh, enggak, aku belum mengatakan utul bil ma'ruf, salah besar Anda mengatakan itu. Nabi sendiri dalam hal tertentu, menugaskan orang-orang yang jangan bicara semua. Walaupun itu jangan bicara semua. Gitu loh. Begitupun sahabat yang lain, begitupun dinasti Abbasiyah mempergajakan non muslim juga untuk kalau emang berkembang why not gitu loh. Begitupun Istiqlal dibangun. Siapa yang arsitek Istiqlal? Jangan terlalu berlebar. Ya, enggak ini maaf, ini soalnya udah bisa enggak, kita topik ini. Kita apa? Itu loh. Jadi kemarin kan kita udah musyawarah dengan Yai Said Akil Sirot, tadi beliau menyinggung Yai Said Akil Sirot tentang apa itu Ihyaul Mawat. Ini PIK ini kan yang dibilang tadi kan PSN PIK ini kan terpecah-pecah menjadi 5 kantong. Oleh negara ini dipasrahkan kepada pengembang PIK untuk diamanahkan untuk membangunnya. Dan itu tidak sepeser pun uang negara, tapi uang swasta. Kurang lebih 40 triliun. Ya, yang awalnya tadi mangrove 91 hektar nanti ke depan akan menjadi 551 hektar. Bisa menyerap tenaga kerja luar biasa. PAD Tangerang juga luar biasa peningkatannya, nanti beliau sampaikan ya nanti PAD-nya berapa kemanfaatannya. Ya, ada juga kebijakan tempat ibadah lain dianjurkan untuk membangun musola. Untuk apa? Untuk karyawan-karyawannya yang muslim di sana. Ini islami banget walaupun Pak Aguan itu non muslim. Lah Anda yang KTP-nya Islam apakah islami gitu loh. Ini apa ini? Ya terlalu jauh deh. Nah, intinya akhirnya Ihyaul Mawat, tanah yang terbengkalai, tanah yang mangkrak, ini dihidupkan lagi. Apa yang salah? Ini sesuai dengan surat Az-Zariyat ayat 49. Wa min kulli syai'in khalaqna zaujaini la'allakum tadhakkarun. Jadi setiap sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan. Untuk kamu berpikir, untuk kamu ingat akan kuasaan Allah. Tanah di termasuk PSN di dalamnya itu yang mana tanah yang mangkrak. Tanah mangkrak itu tanah pasangannya mana? siapa? Manusia. Yang mangkrak itu tanahnya siapa yang mangkrak? Tanah PSN itu kan ada tanah orangnya. mangkrak. Itu ada orangnya, Itu kan tanah ada yang negara, mengusahakan. bro. Itu kan nggak tanah negara. mangkrak. Dikasih Itu kan kerohiman. ada yang mengerjakan. Dikasih kerohiman. Kenapa dibilang tanah mati? Itu tanah Tanah negara. mati itu Kalau tanah sewaktu-waktu tidak diambil bertuan. oleh negara, Tanah Baik. mati itu tanah tidak bertuan. Dan itu dikasih kerohiman. Tanah mati tidak 10.000 bertuan. per meter. Kalau ada orang mengusahakan, Itu itu tanah tidak negara. mati namanya. Bumi, Lalu air, kenapa? Apa bumi, haknya air, PSN darat PIK 2 dikuasai mengerjakan negara itu? untuk kemakmuran Apa rakyat. haknya Agung Pasal Sedayu berapa? mengerjakan itu? Gitu loh. Kalau kalau dua-dua ngomong, gak ada Ihyaul Mawat sesuatu yang mangkrak, manusia sebagai khalifah untuk mengembangkan bumi. Jadi laki-laki ini ibarat saya dengan bumi ini pasangan. Saya suaminya, istrinya bumi. Ini kan juga pasangan. Allah menciptakan berpasang-pasang. Lah itu kita ini ibarat istri kita nggak sentuh, kita nggak kelindungi. Dolim kata Yai Said Akil Sirot. Emang kenapa dengan tanah yang mangkrak akhirnya swasta yang dipasrai dan itu juga PSN tadi kan
Kan saya bilang akhirnya terjadi abrasi, kerusakan, mangrove Baik. dikit. Saya kira Anda cukup. melihat. Segmen ini cukup. Pemirsa, saya harusnya manusia itu lebih mulia dari sekedar mencari uang. Pemegang hadiah Nobel dari Bangladesh, Muhammad Yunus. Kita lihat sejenak. Pemirsa, kita sampai segmen terakhir. Sekarang giliran Pak Rofi Muklis, Ketua Umum Barisan Kesatria Nusantara. Ketemu terakhir. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, kita ini kan sesama anak bangsa ya. Jadi negara kita juga negara hukum. Kalau semua berbicara begitu bebasnya tapi tidak ada batasan-batasan, ini juga bahaya. Nanti kita sesama anak bangsa terpecah belah hanya gara-gara masalah pagar laut. Nah, ketika ada masyarakat seperti Pak Edi Mulyadi, terus kemudian Pak Khalid, terus kemudian menganalisa lalu menyimpulkan, padahal di negara kita ini negara hukum tentu memakai azas namanya praduga tidak bersalah. Apalagi kalau kita ini sebagai orang Islam, kedepankan tabayun dulu, tidak boleh mengira, apalagi ini disaksikan seluruh rakyat Indonesia. Begitu gampangnya gara-gara pagar laut belum ketemu karena tidak sabar, KKP masih melakukan investigasi, panjenengan-panjenengan ini sudah memvonis dan menjustifikasi karena mungkin yang katanya Gus Irfan, janganlah kita ini benci kepada suatu kaum sehingga kita tidak adil. Nah, Indonesia ini dibangun bersama-sama tentunya, nggak bisa orang Cina sendirian, nggak bisa. Orang Yaman sendirian nggak bisa, orang Jawa juga nggak bisa. Nah, persoalan pagar laut sebenarnya persoalan yang sangat simpel. Saya juga kadang-kadang geli ya, sampai melihat presiden kita ngurusi pagar laut. Jadi menterinya ngomong, ininya ngomong. Lah, urusan pagar laut ini kan sebenarnya urusannya beliau yang ada di pemerintahan. Dalam hal ini siapa sih tuan rumahnya, siapa sih yang menjaga laut itu siapa? Kok sampai 7 bulan, kok tidak tahu sekarang rame. Ini rame karena ada PSN PIK. Banyak masyarakat yang tidak paham, termasuk Pak Khalid. Ini karena PIK dijadikan PSN. Nah ini berita salah. PSN itu berdiri sendiri dengan proyek PIK 2 maupun PIK 1. Saya sudah sering kali podcast dimanapun saya sampaikan dalam rangka untuk edukatif. PSN itu tanahnya kurang lebih ada yang mengatakan 1.754 hektar dan di situ merupakan lahan-lahan yang sebenarnya tidak ada penghuninya, kalau tambak iya. Tapi petani tambak itu yang seharusnya walaupun dia tidak memiliki tanah itu karena itu miliknya kehutanan, itu pun pihak PIK
pihak korporasi ini juga mengganti kerohiman. Itu clear, saya punya foto-fotonya, saya punya MOU-nya. Jadi PIK itu sangat memanusiakan manusia, walaupun seharusnya masyarakat itu harusnya karena kamu ini enggak menjadi pemilik tanah harusnya pergi begitu saja. Kemudian kalau proyek PIK memang di situ adalah tempat-tempat komersil yang mana tanahnya itu beli dari warga masyarakat. Dan kebanyakan itu tanah kosong. Mohon maaf Bung Edi Mulyadi, ini kesempatan saya untuk ketemu jenengan. Jadi di sana itu tidak ada masjid yang digusur apalagi sampai ratusan gitu loh. Jadi kalau jenengan pingin tahu, kalau katanya Pak Menteri ya, ini juga perlu saya kritisi. Harusnya seorang menteri apalagi Menteri Agama tinggal ngecek aja ke menaknya, dipanggil, tolong itu didata PIK 1, PIK 2, berapa musolanya, berapa masjidnya, terus yang gereja berapa, itu dulu baru berbicara. Berdasarkan data yang kami peroleh, bangunan musola dan masjid di PIK 1 maupun PIK 2 itu kurang lebih ada 18. Ada selain Menara Syariah. Menara Syariah itu yang resmikan Yai Ma'ruf Amin. Jadi jangan disinggung-singgung berkaitan agama, memang kalau urusan Masjid Agung yang ada di Taman Bhinneka itu, Masjid Agung itu kan ini namanya PIK 2, baru selesai. Tentu ada rencana, ada niat baik dari sosok Pak Aguan yang selalu di framing negatif. Padahal Pak Aguan itu banyak sekali membangun masjid-masjid kita, tapi beliau itu karakternya tidak mau diekspos. Termasuk ngapunten saya dikasih tahu Yai Said Agil. Pak Aguan itu juga membangun Universitas Nahdlatul Ulama di Parung, Bogor. Artinya apa? Marilah kita ini dengan berbeda suku, bahasa, warna kulit, tapi kita harus bersatu dalam kemanusiaan. Kalau pagar laut, Pak Khalid atau nelayan ini ojo tukaran, ojo bertengkar. Ini yang salah KKP. Ini yang salah pemerintah. Kalau memang itu dilarang bikin pagar laut dan laut tidak boleh diganggu apapun, bagan-bagan ya juga harus dikosongin lautnya supaya kelihatan indah gitu loh. Jadi saya berharap para nelayan jangan konflik antar sesama nelayan, tapi ini kita minta kepada negara. Kalau memang itu memang dilarang, maka negara jangan bicara sendiri-sendiri gitu loh. Tunggu aja presiden ya juga nggak boleh mendahului KKP. Saya minta ini dicabut, itu juga nggak boleh. Kalau kita berbicara bahwa negara kita negara hukum, lakukan investigasi dulu. Lakukan tabayun dulu, tanya dulu, periksa dulu, itu baru hasilnya diberikan kepada presiden. Siapapun yang disebut itu harus menerima. Itu kalau kita berbicara negara kita negara hukum. Jangan sampai begini, ketika negara nanti mengumumkan melalui KKP berdasarkan investigasinya, lalu tidak sesuai dengan keinginan Pak Edi Mulyadi, keinginan Bang Khalid, atau tidak sesuai keinginannya Pak Tasrin, akhirnya masih mengkonter lagi. Nah ini akhirnya kan kita nggak selesai dalam rangka urusan itu terus. Nah kesempatan ILC ini marilah kita jadikan introspeksi semua bersama. Bahwa kita ini adalah sama-sama anak bangsa. Bahwa kita ini sesama kepingin semuanya menjadi baik, semua menjadi indah. Dan begitu sebaliknya pemerintah, tolong dong masyarakat ini jangan dibuat apa ya. Apakah ini rencana pengalian isu atau apa, saya enggak mau husnudon. Tapi enggak boleh sekelas pemerintah terus kemudian tidak ada kepastian hukum. Sehingga kita yang akhirnya menang-menangan karena kepingin ditonton, masuk televisi, masuk podcast, sehingga kita melupakan tentang jati diri bangsa kita. Nah berkaitan MUI, ada Yai siapa, kalau kemarin kami mungkin di catatan demokrasi sempat untuk berkata lebih intonasi tinggi, memang ngapunten Yai. Jadi nanti yang saya tanyakan kepada Yai Ihsan selaku MUI, karena MUI sudah menyampaikan bahwa meminta, MUI sebagai ormas meminta di poin 11 kepada Pak Prabowo untuk membatalkan PSN PIK. Nah, saya teringat apa yang disampaikan Yai Said Agil Sirot.
yaitu tentang Ihyaul Mawad. Ketika tanah ini terbengkalai, tanah ini enggak terurus, lalu sampai kapan? Apa sampai ila yaumil qiyamah tanahnya Kementerian Kehutanan ini dibiarkan begitu saja? Nah, lalu MUI ketika memutuskan itu, dahulu yang didahulukan itu yang mana? Tabayun dulu, kajian dulu, atau memutuskan dulu? Ini penting ini. Saya mewakili kiai-kiai Banten yang mana sebagai sahibul wilayah, baik Kiai NU, karena dengan putusan MUI itu, mohon maaf ya Ihsan untuk disampaikan kepada yang terhormat Yai Anwar Iskandar, Pak Amir Satambunan, karena jenengan ini membawa institusi ulama, tolong ajari kami, didik kami, gimana sih cara mengambil keputusan ketika itu menyangkut kemaslahatan umat. Ini kan perpres ini kan. Masa perpres itu bisa diputuskan oleh sekelas ormas, ini juga bahaya. Nah, jadi yang perlu kami koreksi, memang kami dengar-dengar setelah kami kritisi kenapa kok tidak ada kajian, kenapa kok tidak ada tabayun kepada PSN PIK, kepada pemerintah, kepada pihak PIK. Saya dengar-dengar MUI juga membentuk tim tabayun. Jadi divonis dulu, setelah rame baru bikin tim tabayun. Terima kasih Bang Karni. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sekarang yang terakhir giliran dari MUI. Pak Iksan Tanjung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum mulai saya mencoba mengutip surat Al-Imran ayat 103. Wa'tasimu bihabillahi jami'a wa la tafaraku wazkuru ni'matallahi alaikum iz kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum wa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala syafa hufratin minan nari fa anqazakum minha kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Bang Karni, teman-teman semua, saya sangat terharu ya dari awal tadi. Kalau kita lihat dari surah Al-Imran ayat 103 itu menyatakan bahwa dan berpegang teguhlah kamu semua kepada tali Allah. Jangan kamu bercerai-berai dan ingatlah akan nikmat Allah kepada kamu ketika kamu selalu pada masa jahiliyah bermusuh-musuhan. Maka Allah mempersatukan hatimu lalu menjadikan kamu karena nikmat Allah orang-orang yang bersaudara. Teman-teman semua, saya ingin ceritakan kenapa Mukernas MUI merekomendasikan agar mencabut PSN. Ketika itu Kiai Ma'ruf Amin, Wakil Presiden Republik Indonesia, didatangi oleh PCNU Kabupaten Tangerang. Mereka menyampaikan persoalan-persoalan yang terjadi di PIK, bagaimana korban berjatuhan terkait dengan pembebasan lahan. Ada pengurus yang kemudian tidak berani bicara dan dia menceritakan bagaimana mereka kemudian dipaksa menjual lahannya kepada PIK dan ada yang kemudian berakhir di penjara. Sehingga kemudian apa yang disampaikan oleh Kiai Ma'ruf Amin ini dibawa ke Mukernas MUI. Jadi bukan tanpa dasar MUI memutuskan rekomendasi untuk menyampaikan agar PSN dicabut. Panjang ceritanya. Nah, dari kondisi begini kemudian agar para korban masyarakat yang terpapar oleh persoalan-persoalan PIK dan PSN, maka kemudian lanjutan dari Mukernas MUI dibentuklah tim tabayun dan advokasi masyarakat Tangerang. Nah, ketika kita membahas terkait dengan pagar laut, ini sangat terkait dengan PSN dan PIK 2.
Saya punya peta yang dikasih oleh Kementerian Perekonomian yang menjelaskan bahwa ini adalah rangkaian dari proses pembebasan lahan di PIK 2 dan PSN. Ini yang garis kuning itu adalah batas pagar laut yang dibangun. Yang kuning itu. Yang merah itu adalah PSN. 2 tahun yang lalu Bang Karni, 2 tahun yang lalu ada yang bawa peta ke saya menunjukkan bahwa lautan yang ada di daerah 5 kecamatan yang tadi saya tunjukkan itu kemudian dijadikan sebagai pengembangan kawasan PIK. Nah, kemudian mereka mengumpulkan masyarakat dan surat-surat garap dari masyarakat diberikan kepada notaris, dan kebetulan orang korban yang melaporkan ini dia membiayai sekitar 200 juta untuk biaya pengurusan surat-surat dan notaris yang nantinya akan dibayar oleh PIK antara 30.000 sampai 90.000 rupiah per meternya. Bahkan agar mereka mau investasi uangnya untuk pengurusan surat itu, dibawa untuk melihat unit di PIK 2, silakan dipilih mana yang dimau asal mau membiayai proses itu. Itu 2 tahun yang lalu. Ada petanya semua lengkap. Jadi perencanaan ini sudah lama sekali. Nah, kemudian proses ini dilanjutkan dengan pemagaran itu. Yang niatnya adalah nanti akan dijadikan sebagai daratan yang akan menyambungkan ke PIK 2. Nah, proses ini sedang berjalan, tiba-tiba viral persoalan pagar laut. Nah, jadi artinya apa yang ditampung oleh MUI ini Bang Karni, bukan kemudian sesuatu yang bukan tanpa dasar. Itu sangat panjang sekali pengaduan laporan bahwa sudah ada pergerakan untuk pengembangan wilayah PIK 2 yang sampai ke batas pagar laut itu. Nah, pertanyaan kita adalah ketika PCNU Tangerang ini datang melapor ke Kiai Ma'ruf Amin, apa sikap MUI sebagai pengurus yang berada di bawah Kiai Ma'ruf Amin sebagai Dewan Pertimbangan MUI. Dan sekaligus beliau pada waktu itu adalah Wakil Presiden Republik Indonesia. Nah, Mukernas memutuskan MUI harus mengadvokasi dan melindungi masyarakat yang ada di Tangerang. Kenapa? Karena tugas MUI itu adalah sebagai pelayan umat, mitra pemerintah, dan sebagai pelindung umat. Karena tugas inilah maka kemudian MUI ingin berusaha tabayun. Kenapa kita tabayun? Kita ingin meluruskan ketika ada masyarakat yang ikhlas menjual tanahnya, atau kemudian mereka dipaksa menjual tanahnya, maka ketika kami datang bertemu dengan Menteri BPN ATR Pak Nusron, beliau menyampaikan, monggo silakan MUI mengambil langkah-langkah. Kalau secara historis prosesnya benar, secara yuridis pelepasan haknya benar, tapi secara sosiologis terjadi kerusuhan, maka BPN punya kewenangan untuk menahan, tidak mengeluarkan sertifikat, dan meminta pihak pengembang menyelesaikan dengan masyarakat yang memiliki lahan. Walaupun lahan itu secara aspek historis dan yuridis diselesaikan. Tapi kalau sosiologisnya menimbulkan keresahan masyarakat, maka BPN meminta para pihak untuk menyelesaikan. Jadi proses ini tidak instan. MUI tidak bekerja secara instan. Kita bertemu dengan semua pihak. Kita menanyakan, seperti tadi yang dijelaskan dasar hukumnya, baik itu PP 42 2021 tentang PSN, Perpres, dan semuanya kita coba klarifikasi dan jelaskan. Pada akhirnya kesimpulan dari Kementerian Perekonomian Bang Karni kemarin menyatakan bahwa Pak Presiden akan mengevaluasi semua PSN terutama yang memberi dampak negatif pada masyarakat. Artinya apa? Presiden tidak diam. Buktinya hari ini beliau memberikan perintah agar dicabut pagar laut.
itu menunjukkan bahwa rezim telah berubah. Saudara-saudara semua, rezim telah berubah. Ketika kemarin kemudian pada pemerintahan sebelumnya, persoalan-persoalan PIK tidak tersentuh, alhamdulillah hari ini tadi orang yang dipenjarakan kasus di PIK 2 datang ke MUI, kami ketemu sampai maghrib bicara, dia berikan peta data semuanya. Dulu tanah itu 4.000 meter itu adalah kawasan yang kemudian dikembangkan dan izinnya diberikan kepada Sinarmas dan Agung Sedayu. Tapi dimiliki oleh banyak pihak, karena tidak dapat izin, maka diserahkan kepada Agung Sedayu dan Sinarmas. Jadi artinya, Bang Karni, ini bukan sesuatu yang kemudian muncul secara mendadak, tapi ini proses yang sangat panjang. Kami mohon kepada semua pihak, mari kita bersabar. Mari kita bersabar, kita jernihkan hati kita, pikiran kita. Ayo kita berdialog dengan baik, memberikan data yang benar, jangan kita memberikan provokasi yang kemudian membuat terpancing emosi. Nah, kami berharap semua orang di ruang ini pasti berjuang untuk kebenaran. Kita berjuang untuk keadilan. Nah, persoalan pendapat kita berbeda, mungkin karena pendapatannya juga berbeda. Tapi kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, kita akan ikhlas. Silakan yang punya pendapatan, itu rezeki kalian. Alhamdulillah. Tapi ingat, Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah tidur. Kebenaran itu pasti akan terungkap. Oleh karena itu, MUI akan memberikan data-data yang benar. Nah, terakhir waktu kita bertemu dengan Pak Nusron Wahid, beliau menyampaikan, silakan diinvestigasi ke lapangan. Silakan diwawancara masyarakat. Kami sudah dapat data dari LBH yang mendampingi, dan di situ memang ada persoalan dalam pembebasan lahan PIK 2 itu. Jadi kita tidak hanya bicara PSN Bang Karni, tidak hanya bicara pagar laut, tapi rangkaian-rangkaian yang terjadi di situ adalah bahwa proses pembebasan lahan itu bermasalah, kemudian sudah dibangun oleh PIK 2, yang kedua kemudian fasilitas PSN ini Bang Karni, kalau kita baca dalam PP 42 2021 itu bicara tentang bagaimana kemudahan-kemudahan yang diberikan bagi proyek PSN. Dan kemudahan itu seharusnya dinikmati oleh publik, bukan oleh komplek komersil seperti PIK 2. Itu masalahnya Bang Karni. Kalau negara memberikan insentif kepada PIK 2, di mana letak keadilannya? Jadi saya pikir kita boleh berdebat dan berdiskusi secara jernih dan secara dingin, tapi kita juga harus bertanya, kemudahan-kemudahan infrastruktur, kemudahan akses, kemudahan proses perizinan karena itu PSN. Nah pertanyaannya, apakah pantas PIK 2 dapat kemudahan itu dengan adanya PSN di sana? Nah, kalau seandainya murni swasta, tanpa ada PSN di situ Bang Karni, kita juga punya kewajiban untuk melakukan evaluasi. Kalau ada masyarakat yang dizalimi, ada masyarakat yang haknya ditindas tanpa PSN pun, sebetulnya siapapun, bukan hanya MUI, siapapun yang merasa bahwa kemungkaran itu harus diatasi dan kebenaran harus dibuka, maka oleh karena itu menurut saya, siapapun punya hak untuk kemudian menyampaikan kebenaran dengan baik, tapi wal mauzatil hasanah. Artinya dengan cara-cara yang baik. Artinya kita wajadilhum billati hiya ahsan. Kita bicara dengan baik, agar semua tenang. Nah itulah yang kemudian menjadi norma yang kita sepakati, bahwa perbedaan itu tidak membuat kita bertengkar, tidak membuat kita kemudian saling bercerai-berai, tapi kita bersatu dalam keyakinan bahwa semua pekerjaan kita ini untuk kepentingan masyarakat dan keadilan. Terima kasih Bang Karni. Terima kasih. Bang Karni. Saya kira sudah cukup 11 sudah. Pemirsa, di balik keuntungan yang besar, selalu ada kejahatan yang besar. Charlie Luciano, mafia Italia yang dirikan kota Las Vegas. Kita ketemu ALC yang akan datang.
dipersembahkan oleh